Akar adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dan zat makanan. Akar juga membantu tanaman berdiri dengan kuat. Selain itu, akar juga memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Ada akar yang membawa manfaat, dan ada juga yang bisa menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Sekarang kita akan mengenal macam-macam akar, contoh tanamannya, serta dampaknya bagi lingkungan. Bagian 1. Akar tunggang. Akar tunggang memiliki satu akar utama yang besar dan tumbuh lurus ke bawah. Akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contoh tanaman berakar tunggang adalah pohon mangga, pohon jambu, pohon durian, dan pohon rambutan. Dampak positif akar tunggang adalah membuat tanaman berdiri sangat kuat dan mampu menyerap air dari dalam tanah. Akar ini juga membantu menjaga cadangan air tanah. Namun, dampak negatifnya adalah akar tunggang yang besar dapat merusak struktur bangunan. Jika pohon besar ditanam terlalu dekat dengan rumah atau jalan, akarnya bisa merusak pondasi dan saluran air. Bagian 2. Akar serabut. Akar serabut terdiri dari banyak akar kecil yang tumbuh menyebar ke samping. Akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contoh tanaman dengan akar serabut adalah padi, jagung, rumput, pisang, dan kelapa. Dampak positif akar serabut adalah mampu menahan tanah agar tidak mudah longsor. Akar ini juga membantu menyerap air hujan dengan cepat. Dampak negatifnya, akar serabut kurang kuat menopang pohon besar. Pada angin kencang, tanaman berakar serabut bisa lebih mudah roboh jika tanahnya gembur. Bagian 3. Akar gantung. Akar gantung tumbuh dari batang atau cabang tanaman dan menggantung ke bawah. Contoh tanaman yang memiliki akar gantung adalah pohon beringin dan tanaman anggrek. Dampak positif akar gantung adalah membantu tanaman menyerap air dari udara. Akar ini juga berfungsi sebagai penopang tambahan bagi pohon besar seperti beringin. Namun, dampak negatifnya adalah akar gantung dapat merusak bangunan jika tumbuh terlalu dekat. Akar gantung yang besar juga bisa menutupi cahaya dan mengganggu lingkungan sekitar. Bagian 4. Akar napas. Akar napas tumbuh ke atas dari dalam tanah. Akar ini biasanya dimiliki oleh tanaman yang hidup di daerah berair atau berlumpur. Contoh tanaman berakar napas adalah pohon bakau dan api-api. Dampak positif akar napas sangat besar bagi lingkungan. Akar ini membantu mencegah erosi pantai dan menahan gelombang laut. Akar napas juga menjadi tempat hidup berbagai hewan kecil seperti ikan dan kepiting. Dampak negatifnya, jika bakau tumbuh terlalu rapat, dapat menghambat aktivitas manusia seperti perahu nelayan. Bagian 5. Akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dari batang bagian bawah dan menancap ke tanah seperti tiang penyangga. Contoh tanaman dengan akar tunjang adalah pohon pandan, pohon bakau, dan jagung. Dampak positif akar tunjang adalah membantu tanaman bertahan dari angin kencang dan ombak. Akar ini juga membantu menjaga kestabilan tanah di daerah pantai dan rawa. Dampak negatifnya, akar tunjang yang keras dapat mengganggu jalur pejalan kaki jika tumbuh di area permukiman. Bagian 6. Akar hisap. Akar hisap dimiliki oleh tumbuhan parasit yang menempel pada tanaman lain. Contoh tumbuhan dengan akar hisap adalah benalu dan tali putri. Dampak negatif akar hisap adalah merugikan tanaman inangnya. Akar ini menyerap air dan zat makanan dari tanaman lain, sehingga inangnya bisa menjadi lemah dan mati. Namun, dalam jumlah kecil tumbuhan parasit juga bisa menjadi bagian dari ekosistem dan tempat hidup beberapa hewan. Yuk, kita rangkum. Setiap jenis akar memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Akar bisa memberikan manfaat besar bagi lingkungan, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Dengan memahami jenis akar dan dampaknya, kita bisa menanam tanaman di tempat yang tepat. Hal ini membantu menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.